Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Sudah siap kalian bukunya? Yuk sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar kita dimudahkan dalam terima materi hari ini. Silakan berdoa. Anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan banyak membahas tentang sejarah. Salah satunya pada masa pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia. Ya, kalian tahu Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia, mereka mulai menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan pada masa penjajahan mereka di Indonesia. Kita akan bahas untuk kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Pertama, di kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Raffles bersama Al-Nordi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa terbesar di dunia. Bunga tersebut dijadikan nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Mungkin kalau kalian pernah ke Kebun Raya Bogor, kalian bisa menemukan itu ya. Lalu ada lagi kebijakan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ada diterapkannya sewa tanah. Ya, jadi semua tanah dianggap milik negara. Para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa dan menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rented. Dari kebijakan-kebijakan itu sangat menyengsarakan rakyat Indonesia ya. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut nih. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak. Ya, lalu sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles dan juga masyarakat desa belum mengenal sistem uang karena pada saat itu mereka mengenal sistem barter atau tukar-menukar barang. Adapun kebijakan di bidang pemerintah, pengadilan dan sosial, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan dan melarang perdagangan budak. Jadi selain dari masa pemerintahan Inggris, kita akan juga membahas tentang masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Sedangkan pada Belanda, berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Ya, sampai Indonesia, dia mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdirinya perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pada pemerintahan Belanda, dia membentuk VOC, ya, VOC, pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya, membentuk kongsi dagang untuk menguasai semua perdagangan di Indonesia, ya. Tujuannya adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Tapi pada abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mendukung itu. Faktor internalnya, banyak pegawai VOC yang korupsi. Lalu ada sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Dan faktor eksternalnya ada yang meletusnya revolusi Prancis ya, dan penentangan rakyat Indonesia terhadap VOC. Jadi sini rakyat Indonesia sudah merasa lama sekali dijajah oleh Belanda dan dia harus mempertahankan tanah air Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels ini dibebani tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena telah dikuasai oleh VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa ini ada 5, meningkatkan jumlah tentara, ya, membangun pabrik senjata, membangun pangkalan armada, membangun jalan raya Anyer hingga Panarukan. Nih kalau kalian ke Anyer, jalanan yang kalian lewatin itu adalah jalanan dibuat oleh Daendels ya. Lalu membuat benteng-benteng pertahanan. Ya, jadi ini merupakan langkah-langkah Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa. Daendels juga menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Ya, jadi antara lain usaha-usaha Daendels ini yaitu mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang murah,
mewajibkan para petani untuk menanam kopi ya, yang akan dijualkan nanti oleh ke Belanda. Baik, jika kalian buka halaman 22 buku tema kalian, ya, di sini seperti mind mapping, kita akan bahas. Kalian silakan boleh disalin di buku tulis kalian. Untuk pembahasannya, kalian bisa tulis jawabannya. Silakan. Tujuan mind mapping ini untuk memudahkan kalian dalam memahami atau mencari pokok pembahasan dari materi perbedaan masa pemerintahan Inggris dan masa pemerintahan Belanda. Sudah selesai ya kalian untuk menyalinnya. Kita lanjut ke pembelajaran IPA. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas perubahan wujud benda, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat wujud benda. Pada perubahan wujud benda, ya, bisa kalian kenal ada mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, menyublim. Kita akan bahas satu-satu. Membeku adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Mencair, perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Mengembun dari zat gas menjadi zat cair. Menyublim dari zat padat menjadi zat gas. Menguap dari zat cair menjadi zat gas. Dan terakhir mengkristal dari zat gas menjadi zat padat. Jadi mohon kalian untuk bisa menghafal perbedaan antara tiap-tiap perubahan wujud benda. Baik, anak-anak, untuk tugas kalian hari ini, kalian silakan buka buku tema 7 kalian, halaman 24, 25, nomor 1 sampai nomor 7. Kalian kerjakan di buku tulis kalian, soal dan jawaban ditulis. Setelah itu, siang ini kita akan membahas jawabannya. Baik. Untuk materi selanjutnya, kita masuk ke SBDP. Kalian sudah pernah dengar lagu Rayuan Pulau Kelapa ya? Rayuan Pulau Kelapa termasuk lagu wajib. Lagu wajib apa sih? Lagu wajib adalah lagu yang dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Jadi banyak sekali lagu-lagu wajib yang ada di Indonesia. Ciri-cirinya seperti apa lagu-lagu wajib itu? Yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan dan dipelajari dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.